Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Mengenai ijazah Gibran ini diragukan oleh pakar telematika Roy Suryo. Yang kedua, Gibran ini mendapat gugatan dari seorang yang bernama Subhan Palal, di mana Subhan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Gibran melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sahabat-sahabatku Gibran yang merupakan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Di mana saat ini setelah orang tuanya mantan Presiden Jokowi menjadi pembicaraan karena adanya dugaan ijazah palsu, sekarang merembet lagi pembicaraan kepada anaknya, di mana Gibran ini sahabat-sahabatku diperbincangkan lagi mengenai ijazahnya yang dipakai saat mengajukan dirinya untuk mencalonkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah sahabat-sahabatku, tentu pembicaraan ini semakin ramai dikarenakan kedudukan beliau sebagai wakil presiden Republik Indonesia, di mana semuanya setuju sama beliau. Setelah juga sahabat-sahabatku kemarin KPU membuat peraturan yang tidak membolehkan mengekspos berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada di KPU untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian peraturan itu dianulir lagi atau membatalkan lagi peraturan yang telah dibuatnya. Nah sahabat-sahabatku, mengenai ijazah pada Gibran ini sahabat-sahabatku diragukan oleh pakar telematika Roy Suryo, di mana Roy Suryo juga meneliti ijazah ayahnya bersama Rismon Sianipar, Dr. Tipa, dan saat ini Roy Suryo juga meragukan dari ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Saya bacakan aja apa keraguan dari Roy Suryo ini. Keraguan atas ijazah Gibran menurut Roy Suryo terlihat dari website KPU RI, di mana tertulis putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi itu bersekolah setara SMA sebanyak 2 kali. Masa SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi kuliah 2 kali wajar gelarnya beda, kata Roy. Menurut Roy, Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School Singapura atau setara SMA selama 2 tahun. Selain itu, kata Roy, Gibran juga pernah bersekolah di UTS Insat Sydney selama 6 bulan, yang di Indonesia disetarakan sebagai lulusan SMK. Yang kedua, sahabat-sahabatku, Gibran ini mendapat gugatan dari seorang yang bernama Subhan Palal, di mana Subhan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Gibran melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan gugatan ini sahabat-sahabatku telah dicatatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Subhan menyatakan bahwa syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Republik Indonesia, ujar Subhan saat dihubungi kompas.com. Demikian. Jadi sahabat-sahabatku, setelah diragukan ijazahnya oleh Roy Suryo, saat ini juga Gibran digugat oleh Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sahabat-sahabatku, dengan adanya ini sepertinya perkara ijazah Gibran juga
nampaknya akan terus diramaikan. Nah, sahabat-sahabatku, pada saat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pertama, sahabat-sahabatku, Gibran ini diwakili oleh pengacara negara. Tapi pengacara negara ini tidak jadi mendampingi Gibran dikarenakan ditolak oleh hakim. Dikatakan juga sahabat-sahabatku bahwa dalam perkara ini gugatan ditujukan kepada pribadinya Gibran, bukan kepada instansinya. Jadi pada saat sidang pertama, pengacara negara ini tidak jadi untuk mendampingi Gibran. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabatku, Gibran mewakilkan kuasanya kepada kantor hukum. Dan pada saat sidang yang kedua kalinya, hakim masih belum memulai dengan langkah selanjutnya dikarenakan kuasa hukumnya itu pada saat itu tidak membawa KTP Gibran. Jadi sahabat-sahabatku, sidang ini nanti akan dilanjutkan pada tanggal 22 September tahun 2025. Jadi itulah sahabat-sahabatku, dua hal inilah nanti akan menjadikan dugaan ijazah atau keraguan terhadap ijazah Gibran ini akan semakin ramai lagi dibicarakan. Bagaimana perkara ini selanjutnya? Mari kita terus simak perkembangan yang terjadi selanjutnya. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.